Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukuri dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Jaga tauhid kita, jaga syahadatain, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbanyak bersalawat dan ucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan berakhirnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan berakhirnya hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13, kita bersua kembali dalam rangka membicarakan apa yang hendaknya kita lakukan setelah seluruh momen besar itu berakhir. Apa yang harus kita kerjakan, amalan apa yang hendaknya kita lakukan, apakah masih tersisa amal-amal istimewa di hari-hari ini atau semua selesai dan semua berakhir begitu hari tasyrik terakhir pun berakhir. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ternyata setelah 10 hari pertama Dzulhijjah itu berakhir dan setelah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu berakhir, ternyata kita masih berada di momen besar, jamaah sekalian. Momen itu belum berakhir, amalan-amalan spesial itu belum berakhir. Kenapa demikian? Karena walaupun hari tasyrik sudah selesai dan 10 hari pertama Dzulhijjah sudah selesai, tapi jangan pernah lupa bahwa kita masih berada di Dzulhijjah. Kita masih berada di bulan-bulan haram. Bahkan kita masih berada di bulan haram terbaik menurut sebagian para ulama, sebagaimana dikatakan Ka'ab menyatakan radhiyallahu ta'ala an, ikhtarallahu zamana fa ahabbu zamani ila Allahi syahrul haram. Allah memilih waktu, dan waktu yang paling Allah cintai, waktu yang paling Allah cintai adalah bulan-bulan haram, adalah bulan-bulan haram. Jadi waktu yang paling Allah cintai adalah bulan-bulan haram. Wa ahabbul ashhuril hurum ila Allahi Dzulhijjah. Dan bulan-bulan haram terbaik dan yang paling Allah cintai adalah bulan Dzulhijjah. Jemaah yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa kita belum kehilangan seluruh momentum, atau momentum itu belum berakhir. Jangan berpikir ketika hari tasyrik berakhir maka kita kembali ke hari-hari yang normal. Enggak, kita tetap berada di waktu yang mulia. Kita tetap berada di bulan dan hari-hari yang Allah cintai, karena kita masih berada di bulan haram, dan kita berada di bulan haram terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana keterangan dari Ka'ab. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, jangan
berpikir semuanya sudah berakhir. Jangan lengah. Syaitan ingin membuat kita berpikir bahwa udah, ini hari-hari normal. Enggak, ini bukan hari-hari normal. Ini bukan hari-hari yang biasa-biasa saja. Ini hari-hari mulia. Dan ketika kita bicara tentang bulan haram, kita teringat keterangan dan tafsir dalam surat At-Taubah 36 bahwa semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa-dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, jadi setiap amalan yang kita kerjakan di hari-hari ini itu pahalanya dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan oleh Allah. Maksimalkan, fokus. Amal apa aja, terus upayakan di hari-hari yang masih tersisa di Dzulhijjah, dan kita berada di tanggal 15, berarti masih ada setengah bulan lagi. Maksimalkan setengah bulan ini. Perbanyak sholat sunnah, banyak zikir, berinfak, bersedekah. Lalu kita tahu bahwa banyak para ulama mensunahkan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan kita tahu ini tadi kita dengar keterangannya, ini adalah salah satu bulan haram, bahkan bulan haram yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab. Jadi perbanyak bantu orang, support orang, infak, sedekah. Apalagi ketika kita merasa 10 hari Dzulhijjah kemarin belum maksimal, 10 hari Dzulhijjah kemarin kayaknya masih kurang, 10 hari pertama Dzulhijjah kemarin kayaknya masih bisa kita manfaatkan, tapi kita nggak manfaatkan. Maka masih ada setengah bulan yang istimewa, walaupun tentu saja kedudukannya tidak seperti 10 hari pertama Dzulhijjah, walaupun keutamaannya tidak setinggi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, walaupun keistimewaannya tidak semaksimal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi ini adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang mulia. Dan hadirin, apabila banyak orang yang melupakan dan melalaikan dan berpikir bahwa hari-hari ini sudah kembali normal, lalu kita tetap semangat beribadah, semoga kita masuk ke dalam hadis Nabi SAW, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj, di saat fitnah atau di saat manusia lalai, itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku, kata Nabi SAW. Berhijrah ke Rasulullah SAW. Karena banyak orang setelah selesai perhelatan 10 hari pertama Dzulhijjah, perhelatan hari-hari tasyrik, potong kurban dan sebagainya, udah berpikir semua sudah berakhir. Enggak, ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Bahkan jamaah sekalian, di hadapan kita masih ada 1,5 bulan lagi, 1,5 bulan haram lagi, setengah bulan Dzulhijjah dan 1 bulan Al-Muharram. Ini masih panjang. Ini masih butuh tenaga, masih butuh energi, masih butuh perjuangan, dan yang terpenting masih butuh taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan. Yang kemarin belum maksimal atau mungkin Qur'annya belum khatam, selesaikan. Yang aduh kemarin tuh kayaknya aku tuh kurang berinfak karena pas lagi nggak ada uang, tapi kemarin Allah kasih rezeki sama aku, maksimalkan infak sedekah di hari-hari ini.
Jangan pernah lupa, kita masih punya 1,5 bulan, 1,5 bulan, setengah bulan Dzulhijjah dan 1 bulan Al-Muharram. Ini yang perlu kita tanamkan. Belum berakhir, belum normal, belum kembali ke hari biasa-biasa saja, belum kembali ke hari biasa-biasa saja. Ini masih hari-hari spesial. Ini masih hari-hari spesial. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah, dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dan terus bersemangat, apalagi ketika kita merasa kemarin belum maksimal. Ada yang 9 hari kemarin gak bisa puasa karena mungkin isoman atau masuk rumah sakit atau positif, dan sekarang udah enak kan, sekarang udah negatif, sekarang udah nyaman. Ya udah, perbanyak puasa di bulan haram. Lihat kan, perbanyak puasa di bulan haram, hadirin, sebagaimana dianjurkan para ulama dan dikerjakan oleh sebagian para ulama klasik kita. Perbaiki terus. Dan hadirin Allah muliakan, sebagian para ulama meminta kita dan menyarankan kita di hari-hari ini setelah berakhirnya hari tasyrik itu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu tuntunan setelah kita selesai mengerjakan ibadah atau musim ibadah adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan oleh banyak para sebagian ulama, di antara Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Di antaranya sebagaimana yang Allah firmankan berkaitan dengan konteks hari-hari ini dalam surat Al-Baqarah ayat 200, ketika Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang selesai mengerjakan manasiknya. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 200, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Dan apabila kalian telah selesai mengerjakan ibadah haji kalian, setelah selesai mengerjakan ibadah haji kalian, dan ibadah haji selesai di tanggal 13 Nafar Tsani. Jadi setelah selesai, maka perbanyaklah berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti disuruh perbanyak berzikir di hari-hari ini. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian berzikir dan mengingat, menyebut-nyebut, membanggakan orang tua kalian. Au asyadda dzikra, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan tiada baginya bagian dari akhirat sama sekali. Jamaah sekalian, kita sejenak dulu berada dengan ayat ini. Di ayat yang menunjukkan begitu selesai ibadah, selesai mengerjakan haji, maka diminta untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Sebagian para ulama meluaskan, ini menunjukkan bahwa selesai ibadah seperti haji atau kurban 10 hari pertama Dzulhijjah, maka perbanyak berzikir kepada Allah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian membangga-banggakan orang tua kalian, sebagaimana kalian mengingat orang tua kalian, membangga-banggakan mereka, menyebut-nyebut mereka. Ingatlah Allah, sebutkan nikmat-nikmat Allah sebagaimana kalian menyebutkan dan membanggakan orang tua kalian. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berada di 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah yang memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa berkurban di tahun ini. Allah yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa
menjalani hari-hari tasyrik? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan nikmat-nikmat Allah, ingat terus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang anak yang begitu mencintai orang tuanya, dia akan selalu ingat jasa-jasa orang tuanya, dia akan cerita tentang orang tuanya, dia akan banggakan ayahnya, dia banggakan ibunya, dia sampai katakan, saya nggak bisa seperti ini kecuali berkat taufik dari Allah, lalu orang tua saya ini tuh hasil didikan ayah saya. Diceritakan ayahnya tuh Masya Allah luar biasa, tegas, disiplin. Dulu memang saya benci dengan gaya beliau, tapi ternyata hasilnya saya rasakan, dan saya bersyukur kepada beliau yang telah memberikan pendidikan seperti ini. Dan oleh karena itu ingatlah Allah kayak begitu, kata Allah, katikrikum abaik, katikrikum abaakum awasyada dzikra. Bahkan kalau bisa lebih lagi, karena semua taufik dari Allah. Gimana kita ceritakan ibu kita sih? Seringkali kita cerita tentang ibu kita sambil sedih, sambil berkaca-kaca, sambil menangis kita menceritakan beliau. Apalagi jika beliau sudah nggak ada, atau mungkin beliau saat ini sedang sakit. Kita ingat bagaimana beliau memperjuangkan kita ketika kita kecil, bagaimana beliau rela ngalah demi kita, mengikuti keinginan kita, berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Bagaimana beliau memilih lapar agar makanannya dimakan oleh kita. Lalu kita ingat, kita ceritakan bagaimana beliau mendampingi kita ketika kita sakit, gak tidur, mengkompres kita. Kita ingat terus, dan kita gak lupakan memori-memori tersebut. Maka ingatlah Allah, sebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka ingatlah Allah, sebutkan nikmat-nikmat Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut orang tua kalian. Dan rasakan rasa haru ketika berzikir kepada Allah, sebagaimana kita senantiasa terbawa emosi ketika kita mengingat orang tua kita. Oleh karena itu, ini hari-hari berzikir, tetap terus berzikir. Zikir apa? Bebas hadirin. Perbanyak zikir, perbanyak zikir. Ingat nikmat yang Allah berikan di 10 hari pertama. Kenapa kalau kita dapat uang, kita bisa, oh itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat 500 juta, kita dapat 1 miliar. Tapi kita dikasih kesempatan beribadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Mana perasaan bersyukur kepada Allah? Kita diberikan rezeki sehingga kita bisa berkurban. Ada banyak orang di atau Idul Adha kali ini itu bisa beli hewan kurban tuh di last minute. Ada yang baru di tanggal 9 Dzulhijjah dapat rezeki dari Allah. Ada yang di malam ke-10 baru dapat rezeki dari Allah, dibeli. Ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11. Ada yang jadi panitia kurban, terus begitu semua udah selesai masih ada kambing. Kayak dia bisa berkurban dengan kambing tersebut. Benar-benar di last minute. Ada yang dapat rezeki di tanggal 12, ada yang dapat rezeki kemarin baru motong tanggal 13. Nah, coba ingat lagi gimana ceritanya tuh kita dapat rezeki dari Allah. Betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kesempatan kita beribadah, Allah kasih kesempatan kita untuk berzikir, Allah kasih kesempatan kita untuk membagikan daging kurban tersebut kepada sesama kita, kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Kita bisa memberi di hari-hari terbaik. Itu kan nikmat dari Rabbul Alamin. Maka ingat, hari-hari ini kita ingat, ya Allah, 13 hari Allah kasih kenikmatan buat saya. Itu bekal. Ada banyak orang hadirin sekalian yang sedang sakit di hari-hari ini dan berharap dikasih kesempatan waktu untuk bisa berbekal, lalu kita sia-siakan. Atau ketika kita dikasih kesempatan waktu tersebut kita nggak bersyukur sama Allah. 13 hari kemarin itu momentum besar hadirin, itu kesempatan beramal. Ada banyak orang mengharapkan itu tapi nggak bisa. Ada orang berharap diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar mereka bisa kembali berbekal. Tapi sampai detik ini mereka belum sembuh misalnya. Kita diberikan kesempatan untuk itu. Lalu mana rasa syukur kepada Allah? Mana berzikir kepada Allah? Kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu yang terakhir hadirin sekalian, Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa di hari-hari ini setelah haji berakhir, setelah tanggal 13 berakhir, itu ada dua tipikal manusia. Ada dua tipe manusia di hari-hari ini. Dan coba kita bercermin, kita termasuk manusia yang jenis apa? Allah mengatakan, "Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada tipe manusia yang berdoa, ya wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Titik. Mereka meminta, berikanlah kami kebaikan di dunia. Mereka minta dunia. Hati mereka hanya terpaut pada dunia. Maka itu yang mereka minta. Lalu apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada kebahagiaan di akhirat buat mereka. Tidak ada kehidupan di akhirat buat mereka. Ini tipe yang pertama. Tipe yang pertama. Jenis yang pertama. Yang kedua, kita lihat ayat berikutnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan berilah kami dari siksa api neraka. Para ulama mengatakan, seperti Syekh Saleh juga menjelaskan, bahwa ada dua tipe manusia di hari-hari ini. Ada manusia yang hari-hari ini hatinya hanya dunia, dan dunia. Maka itu tercermin dari permintaan mereka. Mereka hanya minta dunia. Dan itulah surat Al-Baqarah 200 tadi. Mereka hanya minta dunia. Mereka hanya minta dunia. Mereka lupa dengan akhirat. Mereka lupa dengan akhirat. Ketika sedang sakit misalnya, mereka hanya minta kesembuhan. Hanya minta kesembuhan. Hanya minta kesembuhan. Mereka lupa meminta bersyukur ketika diberikan kesembuhan. Diberikan taufik untuk bisa beribadah ketika sembuh. Mereka lupa meminta surga kepada Allah. Mereka hanya minta dunia. Dan Allah kata, mereka nggak punya bagian dari akhirat. Tidak ada kehidupan bahagia di akhirat. Lalu jenis yang kedua adalah orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Dan sudah kita jelaskan apa makna kebaikan di dunia. Doa ini sudah kita bahas secara khusus. Doa ini sudah, alhamdulillah kita sudah bahas secara khusus 2 hari yang lalu. Dan bagaimana mereka meminta dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka, dan termasuk ke dalam itu diminta dijauhkan dari seluruh perbuatan yang bisa membuat mereka masuk ke api neraka. Inilah tipe yang kedua, jamaah. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Di ayat ke-202 Allah berfirman, dan mereka itulah orang-orang mendapatkan kebahagiaan daripada apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat hisabnya. Allah sangat cepat hisabnya. Hadirin Allah muliakan, Allah akan ganjar, dan Allah akan kasih, dan Allah kasih dengan cepat. Oleh karena itu evaluasi di hari-hari ini, apa yang kita inginkan. Apakah hanya cari dunia saja, atau di hari-hari ini kita menginginkan kebaikan di dunia. Dan ingat, kebaikan di dunia, di situ ada ilmu yang bermanfaat,
di situ ada amal soleh, sebagaimana di situ ada kesehatan, di situ ada istri yang soleha atau pasangan yang soleh, di situ ada rumah atau kendaraan yang nyaman. Jangan pernah lupa, di situ ada ilmu yang bermanfaat dan di situ ada amal soleh. Lalu kebaikan di akhirat, surga dengan segala kemudahan-kemudahannya, dan dijauhkan dari api neraka dan seluruh perbuatan yang membuat orang masuk neraka. Hari-hari ini kita bercermin, kita termasuk golongan yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Dan perjuangkan agar kita masuk ke golongan yang kedua. Tetap minta kebaikan di dunia, tapi jangan hanya dengan dunia. Minta akhirat dan minta dijauhkan dari api neraka. Ini yang bisa disampaikan. Jadi perbanyak amal ibadah dan perbanyak berzikir. Ini permintaan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus nikmat-nikmat yang Allah berikan selama 10 hari kemarin plus 3 hari kemarin. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Perbanyak baca tasbih, bertahmid, bertakbir. Perbanyak baca la ilaha illallah, bertahlil. Perbanyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan minta kebaikan dunia, akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Dan apakah kita termasuk orang yang hatinya hanya terpaku pada dunia, atau kita berusaha juga mendapatkan kebaikan dunia, akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka? Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Ahsanallahu ya Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya agar kita semua selalu berada dalam ketaatannya. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ucapkan salam sebelum bertanya. Nabi SAW bersabda, assalam qabla soal, salam sebelum bertanya. Terima kasih atas ininya. Pertanyaannya, Ustaz mohon nasihatnya, sepertinya saya banyak miss di bulan-bulan haram ini karena masih banyak kegiatan dunia. Lalu izin bertanya Ustaz, memperbanyak saum itu seperti saum apa? Bolehkah saum Daud atau boleh saum setiap hari Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, para ulama mengatakan jangan berpuasa setiap hari kecuali di Ramadan, karena mereka tidak ingin Ramadan itu disamakan dengan bulan yang lain. Maka kita bisa berpuasa Nabi Daud kalau kita ingin berpuasa Nabi Daud, atau kita lebihkan gitu loh, tapi jangan berpuasa setiap hari. Dan niatkan puasa di 4 bulan haram sebagaimana hal ini disunnahkan oleh mayoritas para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kita bisa puasa Nabi Daud atau lebih dari itu, karena kalau kita puasa Nabi Daud kan berarti kan setengah bulan saja. Kalau mau lebih boleh silakan, tapi jangan setiap hari. Artinya jangan full 1 bulan penuh kita berpuasa, dan niatkan puasa di bulan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim seluruh kaum muslimin selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Imam Nawawi dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Anda ingin bertanya, apakah ada doa atau cara agar bisa bangun malam tahajud bagi yang kerjanya sampai tengah malam agar maksimal beribadah di bulan Dzulhijjah ini? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, niat ya hadirin. Niat itu penting. Dan kalau udah niat ketiduran pun kita dapat pahala. Masih ingat sabda Nabi SAW, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal laili faghalabathu aynah kana lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan lahu min rabbih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuju tempat tidurnya dengan niat ingin bangun di waktu malam untuk mengerjakan qiyamul lail, lalu adalah ketiduran, maka dia dapat pahala amalan yang dia niatkan, dan tidurnya itu sedekah dari Allah untuknya. Jadi yang pertama niat, dan yang kedua, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur itu sangat ngebantu. Baca doa sebelum tidur, baca tasbih, tahmid, takbir 33, 34 yang pernah kita bahas itu kan memberikan kekuatan. Jadi baca doa sebelum tidur, baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, karena akan mencukupi. Kalaupun kita ketiduran akan mencukupi, tapi insya Allah enggak kok, kita bisa. Lalu juga minta sama Allah SWT untuk dibangunkan. Dan kalau misalnya khawatir karena kita tidurnya cukup malam atau larut malam, kita bisa witir sebelum tidur. Dan kalau kita bangun, kita bisa sholat 2 rakaat tahajud kembali. Jadi Allah dalam itu yang bisa dilakukan. Dan jangan lupa tawakal kepada Allah, itu yang paling penting. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Ustadz, saya punya rutinitas puasa Daud kurang lebih sudah 5 bulan, alhamdulillah. Saat ini saya sedang melakukan KKN dan pengabdian yang dimana sering bermukim bersama kawan sekelompok. Sebaiknya saya tetap melanjutkan puasa Daud atau tidak ya Ustadz? Karena khawatir amalan tersebut diketahui banyak orang dan khawatir ya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, ada sebuah ucapan dari salah satu ulama klasik, yaitu Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, tarkul amali di ajli nasriya, meninggalkan sebuah amalan karena manusia itu riya juga. Walaupun dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa kalimat ini tidak secara mutlak, karena bisa jadi masuk ke strategi dakwah atau edukasi, sebagaimana Umar pernah tidak berkurban karena manusia, dalam tanda kutip, untuk mengedukasi manusia bahwa berkurban itu bukan wajib. Dan itu dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Tapi yang dimaksud Fudail bin Iyad ini adalah kita meninggalkan amalan karena khawatir dilihat orang atau khawatir dipuji orang. Itu itu bisa jadi bagian dari riya juga, karena yang jadi tolak ukur manusia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tetap beramalah dan niatkan karena Allah, dan sembunyikan semaksimal mungkin. Jadi jangan ditinggalkan, karena itu tadi kata Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajli nas riya, meninggalkan amalan karena manusia, itu bisa jadi riya juga. Jadi tetap beramal dan niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sembunyikan. Dan sebagian ulama klasik itu kan sampai orang rumahnya nggak tahu loh beliau puasa sunnah, dan mungkin aja, tapi masa iya sih Ustaz? Iya. Sampai istrinya bawain bekal, dibawa sama beliau sampai luar, bekalnya dikasih orang. Jadi orang rumah berpikir dia nggak puasa, orang luar pikir dia nggak puasa. Karena orang rumah berpikir dia nggak puasa, kenapa? Karena kan bawa bekal. Misalnya kalau bahasa kita, gimana yang aku buatin sarapan ya, terus nanti bilang dibungkus aja, dibawain aja deh. Begitu dibawain sampai kantor, kasih orang kantor berpikir, oh dia bawa bekal, berarti dia nggak puasa, cuman dia baik aja. Terus dia nggak sahur dong? Nggak juga, bisa aja dia sahur pakai korma 3. Nanti kalau sahur pakai korma 3 misalnya sebelum subuh, bisa nggak ketahuan istri? Bisa kan? Bisa mas, nggak ketahuan. Antum mah Indomie juga bisa ya, nggak ketahuan istri. Dan kan korma 3. Jadi bisa aja, apa susahnya? Jadi bisa aja disembunyikan, Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim produksi, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.
Ustaz, seperti iblis sedang mengganggu saya dengan membuat bingung. Untuk itu saya bertanya kepada Ustaz untuk memantapkan hati saya. Ustaz, sebulan ini saya tidak bekerja, kontrak saya telah habis. Alhamdulillah saya masih memiliki tabungan untuk penghidupan sehari-hari. Yang membuat saya bimbang, mulai ada keraguan-keraguan soal istiqomah dalam bersedekah. Sudah lebih dari 5 tahun ini ada pos sedekah yang alhamdulillah secara konsisten saya keluarkan setiap pekan. Tapi semenjak mulai tidak bekerja, mulai terpikir kalau saya tetap melakukan dengan nilai yang sama, dalam setahun tabungan saya sudah habis. Ini mulai memunculkan kecemasan-kecemasan. Di samping juga saya khawatir tidak bekerja bisa membuat saya menjadi pelit. Saya takut dengan muncul sifat pelit justru akan menjauhkan saya dari pertolongan Allah. Mohon pencerahannya supaya saya tenang dan tidak terjebak bisikan syaitan. Ya, jazakallah atas pertanyaannya. Yang pertama, coba renungkan surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menjanjikan kalian, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ini perlu kita, kefakiran, dan mengajak mereka dan menyuruh kalian membuat perbuatan yang buruk, kikir dan lain-lain, fahsya, keji. Adapun Allah menjanjikan kalian ampunan dan karunia. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Pokoknya kalau terbesit nanti gua miskin, nanti aku miskin, nanti gimana, apalagi dalam masalah bersedekah, itu udah jelas clear dari syaitan. Ini ayatnya Al-Baqarah 268. Dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Allah janji karunia. Kita berinfak, mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nggak akan mengurangi harta. Justru menambah, hadirin, menambah. Dan ingatlah sabda Nabi, kana Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu membantu hambanya saat hambanya membantu saudaranya. Dibantu. Jangan pernah ragu, dibantu. Yakin sama Allah. Allah akan bantu. Itu kunci dibantu sama Allah. Bantu orang. Kecuali kalau misalnya kita sedekahkan nafkah wajib kita tidak bisa penuhi. Nah, pada saat itu silakan kurangi, tetap istiqomah, kurangi, karena nafkah wajib kita harus kita penuhi ke istri, ke anak-anak. Tapi kalau semuanya sudah tercover, insya Allah bantu. Insya Allah itu mempercepat bantuan Allah. Dan bukti di mana-mana, jemaah. Bukti di mana-mana, bukan 1-2 orang yang membuktikan hal tersebut. Di mana-mana. Bantu orang, apalagi hari-hari begini, orang susah, hadirin. Bantu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu salah satu bentuk ikhtiar kita selamat di akhirat lalu selamat di dunia. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair, sudah selesai. Waktu sudah habis. Makasih banyak. Dan ingat, kita masih berada di hari-hari mulia. Kita belum kembali normal dalam tanda kutip. Ini bukan hari-hari biasa. Ini hari-hari beramal dan menjaga diri dari dosa. Jazakallahu khairan. Dan apabila banyak orang yang lalai tentang masalah ini, justru itu peluang kita menambah pahala besar di sisi Allah, karena kita beribadah di saat kondisi lingkungan lalai. Tapi bukan berarti kita sembunyikan ilmu. Sebarkan ilmu, agar kalau ada orang yang terinspirasi atau mengikuti apa yang kita sampaikan, kita dapat pahalanya juga. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik, dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita, dan semoga Allah menyembuhkan yang sakit dari kita, dan semoga Allah SWT menjaga
kita dan memberikan taufik untuk bisa bersyukur bagi kita yang sehat, dan Allah memberikan taufik agar bisa bersabar bagi kita yang sedang sakit. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.